Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Sahabat Syar'id, masih dengan Taufikur Rahman kita lanjutkan kajian kita di Syar'id, masih ngebahas tentang sahabat Nabi Tolha bin Ubaidillah. Ya, kisah Tolha dan Aisyah di mana berbincang-bincang, turun firman Allah surat Al-Ahzab di ayat ke-53. Yang kurang lebih bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyu'dana ila ta'amin ghayra nadhirin. Ila akhiril ayah. Ini surat Al-Ahzab ayat ke-53. Di mana sebab-sebab turunnya ayat ini, sahabat Nabi diundang oleh Rasulullah SAW, ya, yang saat itu pada jamuan walimah yang bernama Zainab binti Jahsi. Nah, di sini sahabat Tolha melihat Nabi seperti membuat pengkotak-kotakan dalam jamuan makan. Akhirnya sahabat Tolha berkata di dalam hatinya, punya niatan, kenapa ya Rasulullah begini caranya untuk dalam memberikan jamuan kepada kami, sehingga putri-putri dari paman kami dipisahkan. Nah, di situ ada niatan, pokoknya nanti di saat Rasulullah tak tiada, istri-istri akan aku kawini. Nah, di surat Al-Ahzab ayat ke-53 ini, di bagian akhirnya di situ ada larangan khusus buat Tolha dan juga buat semuanya. Yang kurang lebih bunyinya wala tankihu azwajahu, dan janganlah kamu menikahi ya istri-istri mim ba'dihi abada, setelah Rasulullah wafat. Langsung teguran dari Allah kepada Tolha bin Ubaidillah. Makanya sampai saat ini sejarah mencatat ummahatul mukminin setelah Rasulullah wafat, istri-istri Rasulullah tidak ada para sahabat yang bisa untuk menikahinya. Nah, termasuk diabadikan perihal niatan Tolha bin Ubaidillah, makanya turunlah firman Allah surat Al-Ahzab ayat ke-53 ini. Sahabat Syar'id dimanapun Anda berada, jadi sahabat Tolha pun akhirnya mengakui, menerima ya akan kesalahan niat buruknya itu. Tapi lihat, bukan hanya hal demikian, beliau pun mendapatkan musibah. Dan belum tentu kita bisa mengambil pelajaran ini. Di saat beliau punya putra meninggal dunia. Lantas beliau belum tahu putranya meninggal dunia. Wafat. Nah, istrinya yang bernama Ummu Sulaim, sampai dalam hadis yang panjang disebutkan Anas, ya, dari Anas, di mana di mana qala, dia berkata, mata ibnu li Abi Tolha, telah meninggal dunia putra daripada Tolha bin Ubaidillah, min Ummi Sulaim, dari istri yang bernama Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha la tuhaddisu Aba Tolha. Seorang istri di mana saat musibah wafat putranya, kemudian suaminya baru pulang, bahkan dia berpesan kepada keluarganya, tolong jangan ceritakan kepada Aba Tolha. Maksudnya bapaknya anak yang wafat ini, yaitu suaminya. Biar nanti aku yang akan menceritakannya. Kemudian di mana hatta akuna ana wahadisuhu, biarkan nanti aku yang menceritakannya. Qala fajaa, ya, lantas datanglah Tolha bin Ubaidillah. Padahal lagi ada musibah, anak telah wafat. Tapi lihat sikap istri dalam berkhidmat kepada suami, tidak menampakkan wajah duka cita. Dia layani suaminya, dia ajak makan malam sehingga betul-betul lahap makan dan minumnya. Kemudian disebutkan dalam hadis ini, ya, beliau pun berdandan. Yang berdandan enggak seperti biasanya, terlihat saat itu lebih cantik daripada biasa-biasanya. Sehingga
Setelah makan, minum, kemudian Tolha bin Ubaidillah ngelihat istrinya terlihat sangat cantik. Akhirnya malam itu beliau bersetubuh. Ya, sudah bersetubuh, Masya Allah, sudah terlihat di mana lega suaminya. Lantas Ummu Sulaim berkata, wahai suamiku, bagaimanakah kalau dipinjamkan kita suatu barang? Lantas yang meminjamkan barang tersebut berniat untuk mengambil barang itu. Apakah kamu melarang mengambilnya atau kamu berikan? Abu Talha pun menjawab. Tolha bin Ubaidillah menjawab, ya tentunya saya berikan daripada yang meminjamkan barang tersebut. Barulah seorang istri ini menyampaikan kepada Tolha, wahai suamiku tercinta, putra kita telah meninggal dunia. Mendengar di mana penjelasan Ummu Sulaim perihal putra yang meninggal dunia, beliau pun kaget. Seraya seakan-akan seperti habis ditipu. Kok kamu bisa sih? Kita sudah makan enak, minum enak, kemudian kita telah bersenggama dan sekarang begitu sudah nyaman, kau kabarkan anakku telah meninggal dunia. Beliau pun seperti marah dan datanglah kepada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Dan begitu datang kepada baginda Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah SAW mendoakan kepada pasangan Tolha dan Ummu Sulaim, di mana beliau mendoakan barakallahu lakumah, kebarokahan Allah tambahkan kepada kalian berdua, yang di mana ya telah Allah ambil putra tercinta kamu, tapi kamu tetap betul-betul istiqomah, sabar, terutama seorang istri. Tidak ada terlihat wajah sedih untuk berkhidmat kepada suaminya. Dan doa Nabi pun Allah ijabah. Dan setelah senggama tersebut, akhirnya Allah izinkan Ummu Sulaim bisa hamil lagi. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini jangan dianggap remeh. Yang bisa kita ambil untuk para istri zaman now, tuh lihat, suami baru pulang dari mana-mana, sekalipun ada masalah, jangan langsung dikupas tuntas. Suami pulang kerja, sepatu belum lepas, badan masih bersimbah keringat, masih capek, langsung nyerocos ke suami. Yang akhirnya timbul udah dardir-der suami istri. Ummu Sulaim telah wafat putranya, tapi demi berkhidmat kepada suami, dia layani terlebih dahulu, makan minumnya. Bahkan saat itu dia berdandan buat suaminya betul-betul maksimal, bahkan optimal. Sampai Abu Talha mengatakan, baru kali ini aku lihat istriku berdandan secantik yang gak biasanya. Padahal lagi ada musibah. Tolong kepada kaum akhwat dari cerita ini, biar pandai ya untuk menyimpan rahasia. Maksudnya, yang ada kekurangan pada pasangan kita jangan diumbar di sosmed. Halo, kedengaran? Ini punya masalah sedikit rumah tangga, paling gemen banget tuh nge-share di status WhatsApp. Akhirnya ya mohon maaf, kru yang lain jadi kepo. Kenapa suaminya? Kenapa istrinya? Allah yahfad, kurang puas. Kadang-kadang dibikinkan rekaman video, di-share ke Instagram, di-share ke Facebook. Allahu Akbar. Lihat tuh Ummu Sulaim. Anak wafat, masih bisa menjaga. Ini bentuk khidmat kepada suami. Jadi betul-betul harus terjaga. Karena jujur, surga istri ada pada keridhaan suami. Nah, dari cerita Tolha bin Ubaidillah juga bagaimana keistiqomahan seorang istri, bukan gak boleh dandan, silakan. Tapi dandanlah kalian secantik-cantiknya untuk suami Anda. Jangan kemana-mana, insya Allah di segmen berikutnya udah gak sabaran. Karena bukan hanya netizen yang ngaji, tapi kru-kru di sini, Masya Allah, ngajinya gak sanggup saya. Anak minum air hangat, rajin banget. Nanti di segmen 4 kita akan bahas.